Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Izin memperkenalkan diri Bapak. Karena tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Ahmad Bira Yuda, STB 5721, Prodi Bimbingan Pemasyarakatan kelas 1. Izin Bapak, di sini saya akan membuat video mengenai UPT yang saya laksanakan PKL kemarin Bapak. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang ada di Yogyakarta, tepatnya di bawah Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari dulunya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau yang biasa disebut dengan BISPA. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02/PR.03 tahun 1987. Kemudian, pada tanggal 16 April 2003, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari berdiri berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia nomor M.27.03 tahun 2003. Nah, dalam pelaksanaannya, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari dipimpin oleh Kepala Balai Pemasyarakatan, yang di bawahnya ada langsung jabatan fungsional berupa pembimbing kemasyarakatan, pertama, muda, madya, dan juga ada juga jabatan manajerial yang ada 3, yaitu Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa, dan Kepala Urusan Tata Usaha. Nah, untuk urusan tata usaha, mereka itu mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian dari tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan di bidang rumah tangga kantor dan fasilitatif berupa pembinaan administrasi. Kemudian pada seksi bimbingan klien anak mempunyai tugas untuk membantu Kepala Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan sebagian tugas Balai Pemasyarakatan di bidang teknis pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Perundang-undangan. Selanjutnya, ada seksi bimbingan klien dewasa yang mempunyai tugas untuk membantu kepala dalam pelaksanaan sebagian tugas Balai Pemasyarakatan di bidang teknis pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Perundang-undangan. Sekarang saya masuk pada penjelasan pelaksanaan PKL saya kemarin di Bapas kelas 2 Wonosari. Nah, pada hari pertama PKL di Bapas kelas 2 Wonosari, kami berempat, termasuk saya itu menghadap kepada Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari, Ibu Andi Gavriana Mutia, yang mana kami juga didampingi oleh mentor kami untuk menghadap beliau. Nah, dalam menghadap Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari, kami diarahkan bahwasanya untuk yang tingkat 3 itu atau KKN mereka lebih difokuskan untuk ikut sidang ataupun juga pembinaan pada klien. Untuk tingkat 2 kami itu difokuskan kepada bagian SDP atau sistem database pemasyarakatan. Karena sebelum kami datang itu ada Zoom dari pihak kampus bersama para mentor yang ada di UPT, bahwasanya mereka menyampaikan untuk tingkat 2 itu lebih difokuskan ke sistem database pemasyarakatan. Alhasil kami ditempatkan lebih lama di sistem database pemasyarakatan. Lanjut memasuki hari selanjutnya, kami di sistem database pemasyarakatan itu dikenalkan fitur-fitur dasar yang ada di sistem database pemasyarakatan. Sebelumnya juga kami diperkenalkan pada lingkungan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari, diajak berkeliling oleh pegawai-pegawai yang menguasai di bidangnya, dan juga kami diperkenalkan pada tugas dan fungsi yang ada di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari. Nah, dalam sistem database pemasyarakatan kami itu diajarkan untuk menginput data klien, kemudian mewawancarai klien untuk menggali datanya juga untuk diinput ke dalam register sistem database pemasyarakatan, kemudian melakukan sidik jari klien untuk didaftarkan pada sistem database pemasyarakatan,
Kemudian juga menginput dokumen-dokumen litmas, pendampingan, pembimbingan, dan juga pengawasan. Pada dokumen litmas, kami diajarkan untuk membuat dokumen litmas di Microsoft Word dan juga di buku register untuk mencatat penomoran yang mana itu berkaitan langsung juga pada administrasi Balai Pemasyarakatan. Begitu juga pada pendampingan, pembimbingan, dan juga satu lagi pada pelimpahan, yang mana kami diajarkan tata cara surat menyurat, urutan surat menyurat pada fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, selain di sistem database pemasyarakatan, kami juga diajak untuk melakukan program ketahanan pangan yang ada di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari. Program ketahanan pangan ini juga termasuk pada dalam program kemandirian, program bimbingan kemandirian lebih tepatnya yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari. Program ketahanan pangan ini biasa dilaksanakan setiap seminggu sekali. Kemudian ada juga program bimbingan kepribadian yang mana terdiri dari program bimbingan kepribadian keagamaan dan juga bimbingan kepribadian dan kebudayaan. Pada program bimbingan kepribadian keagamaan itu diisi oleh pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari dan juga terkadang diisi oleh dari kelompok masyarakat yang menjalankan kolaborasi bersama Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari. Selanjutnya pada program bimbingan kebudayaan, mereka itu juga bekerja sama pada kelompok masyarakat yang juga menguasai untuk memperdalam ilmu kebudayaan. Yang saya dapati pada kegiatan kemarin itu yaitu pendalaman bahasa Jawa halus. Iya. Kemudian ada juga yang program wajib lapor dari klien untuk Bapas kelas 2 Wonosari, yang mana wajib lapor ini bersifat sangatlah wajib untuk klien pemasyarakatan yang ada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari. Mereka datang untuk wajib lapor pada ruang pelayanan terlebih dahulu, kemudian setelah wajib lapor, terkadang mereka juga mendapatkan bimbingan kepribadian dari pembimbing kemasyarakatan yang ada. Selanjutnya ada sidang TPP, yang mana kami itu diajak untuk melaksanakan sidang TPP yang ada undangan terkait dengan Bapas kelas 2 Wonosari. Kami kemarin itu melaksanakan sidang TPP, mengikuti sidang TPP yang ada di Lapas kelas 2B Wonosari dan juga di LPK kelas 2A Yogyakarta. Setelah itu juga ada diversi yang kami ikuti, namun diversi yang kami ikuti itu berakhir gagal karena waktu yang diatur oleh dari advokat itu mereka mengatur sesuai